absen dahulu. Pertama, Adelia Febriani ada? Aisyah Dewi ada? Alfiandri ada? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melafazkan Asmaul Husna yang 99 itu secara bersama-sama. Oke, kita hadirkan. Bab baru. Coba ibu tanya, adakah yang sudah tahu bab ini kita pelajarin tentang apa? Ada pelajar di rumah? Ada. Oke, bagus yang sudah baca di rumah. Oke, coba ibu tanya, Dalil, apa materi kita hari ini? Persamaan garis lurus, Bu. Oke, bagus. Oke, Ananda, kita hari ini akan mempelajari materi persamaan garis lurus. Oke, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya Ananda coba perhatikan tokoh matematika yang ada di slide ini dan tolong dibaca, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca. Sudah dibaca? Sudah. Oke, siapa nama tokoh matematika yang ada di slide ini? René Descartes. Bagus. Dia adalah tokoh matematikawan dari Prancis. Jadi, René Descartes ini adalah ilmuwan yang menemukan tentang kemiringan yang nantinya akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu persamaan garis lurus. Oke, baiklah, kompetensi dasar hari ini yaitu 3.4, di mana menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya menggunakan masalah kontekstual. Dan kompetensi dasar 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya kalian mampu memahami cara menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartes lurus, dan yang kedua kalian dapat membuat gambar persamaan garis lurus pada bidang kartes lurus. Kenapa kita harus mempelajari persamaan garis lurus ini? Yaitu salah satu contoh atau beberapa contohnya, yaitu nanti kalian dapat menghitung waktu, jarak dengan kecepatan konstan. Kemudian bisa menentukan harga suatu barang atau jasa, kemudian bisa menghitung jumlah penduduk di tahun tertentu, dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya dalam mempelajari persamaan garis lurus ini. Oke, sebelumnya masih ingat gak materi pertemuan kemarin tentang fungsi? Masih ingat cara menggambarkan fungsi tersebut? Oke. Kalau masih, coba kalian kerjakan contoh berikut. Dikerjakan, kemudian nanti akan Ibu tunjuk salah satu di antara kalian. Sudah? Siapa yang bisa menyelesaikan? Saya, Bu. Oke, coba Nisa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang lain gimana? Masih nyari?
Sudah, Bu. Oke, kita lihat dulu. Ya, bagus Nisa, silakan duduk di tempatnya. Bagaimana punya Nisa ini? Benar nggak? Benar semua apa yang kalian cari sama dengan punya Nisa? Oke, bagus. Bagus, beri aplaus untuk kalian yang sudah mempelajari. Oke, karena kalian sudah memahami materi menggambar grafik fungsi, kita akan masuk ke persamaan garis lurus. Dimana kita lihat definisinya bahwa persamaan garis lurus itu adalah persamaan linier yang mengandung satu atau dua variabel. Yang bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C atau AX ditambah BY sama dengan C, dengan X dan Y-nya adalah variabel dan M-nya adalah koefisien arah grafik maksudnya. Untuk pembelajaran kita kali ini, kemarin Ibu sudah membentuk kalian kelompok. Ada berapa kelompok kemarin? Ada 6 kelompok. Nah, silakan duduk berkelompok untuk nanti akan dibagikan LKPD-nya. Ayo, silakan duduk berkelompoknya. Oke, Ananda, kalian sudah membentuk kelompok kalian masing-masing. Ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan ke setiap kelompok. Ikuti petunjuk dan isi jawabannya di LKPD ini. Bisa ya? Bisa. Dibagikan, silakan diisi nama kelompoknya. Silakan diberi nama dulu. Kemudian dilihat petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Oke, Nanda sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Kalau gitu kita lihat pada slide ini. Coba kalian amati gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Sama-sama kita amati. Kalau jika ada pertanyaan dari Ananda, boleh Ibu menampung pertanyaan. Coba diamati dulu. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Nisa silakan. Bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus? Bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus? Oke, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Alfian. Kenapa ada grafik yang ke kanan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri? Oke, bagus ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh Raisa. Garis lurus. Bagaimana? Menentukan persamaan. Oke, ya bagus sekali. Bagaimana menentukan persamaan garis lurus itu sendiri? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Ananda itu, silakan dibuka LKPD-nya pada kegiatan 1. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Kalau sudah ketemu, dibaca petunjuknya. Berdasarkan pengamatan kalian tentang gambar ini, silakan dicoret mana yang salah dari pernyataan yang ada. Paham ya maksudnya? Oke, Ananda, kegiatan 1 ada yang terkendala? Oke, bagus. Ada yang masih membingungkan? Terus sudah selesai semua? Sudah. Kalau selesai semua, silakan kalian alihkan ke lembaran berikutnya. Coba dibuka dulu lembaran berikutnya. Di sana ada kegiatan 2. Di kegiatan 2 ini kalian berdiskusi, boleh menggunakan dari buku yang lain. Silakan teman-temannya untuk mencari dari sumber yang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan dikerjakan.
kelompoknya yang masih membutuhkan buku boleh kita ambil di pojok baca. Kemudian silakan dipahami langkah-langkah dalam pengerjaan kegiatan 2. Jika sudah selesai dalam kegiatan 2 nanti, kalian bisa melanjutkan ke latihan yang ada di bawah kegiatan 2 ya. Oke, waktu dalam pengerjaan ini adalah 20 menit. Nanti kelompok mana yang akan mempresentasikan hasilnya akan Ibu tunjuk secara acak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Berdasarkan pengamatan kami, pada gambar 1, garis memotong sumbu X dan Y pada satu titik. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X, koefisien X bernilai positif. Kemiringan garis ke kanan. Pada gambar 2, garis memotong sumbu X dan Y pada satu titik. Persamaannya adalah Y min 3X, koefisien X bernilai negatif. Kemiringan garis ke kiri. Gambar 3, garis memotong sumbu X dan Y pada dua titik. Persamaannya adalah Y sama dengan 4X min 5, koefisien X bernilai positif. Kemiringan garis ke kanan. Gambar 4, garis memotong sumbu X dan Y pada dua titik. Persamaannya adalah Y sama dengan min 3X min 6, koefisien X bernilai negatif. Kemiringan garis ke kiri. Terima kasih. Dari presentasi dari kelompok 1 ini, apakah ada yang bertanya atau punya jawaban lain dari kelompok 1? Tidak. Berarti sepakat ya, benar ya presentasinya, hasilnya benar? Benar. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah Ananda, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Ananda tentang materi persamaan garis lurus ini, Ibu akan memberikan post-test 2 buah soal. Silakan dikeluarkan buku, kertas 1 lembar aja, kertas 1 lembar, ditulis nama dan kelasnya. Soalnya akan Ibu tulis di depan papan tulis. Silakan dikerjakan. Sudah ada yang menyelesaikan? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, ya bagus, yang sudah menyelesaikan sudah paham berarti. Terima kasih. Silakan dulu. Oke, yang lain masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Silakan diselesaikan dengan cepat ya. Jadi apa itu persamaan garis lurus? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Coba Kolil, kamu sebutkan apa itu persamaan garis lurus? Persamaan yang membuat satu atau dua variabel, Bu. Oke, bagus. Sekarang bentuk umumnya siapa yang bisa menentukan? Ya, coba sebutkan itu bentuk umumnya. Oke, bagus ya. Itu adalah bentuk umumnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menggambarkan persamaan garis lurus?
yang pertama? Menentukan titik potong sumbu X dan Y. Oke, bagus. Yang kedua apa? Menghubungkan titik-titik yang dilalui. Oke, bagus sekali. Itulah cara menggambarkan persamaan garis lurus. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari gradien. Baca lagi di rumah ya.